masih ngebahas tentang dua video sebelumnya. Yang pertama itu pada saat aku treatment laser CO2 dan proses recovery. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk di dua video tersebut. Yang pertama, kebanyakan hanya yang di klinik mana. Jadi aku treatment itu di klinik Benings Klinik di Pekanbaru. Nah, aku pilih treatmentnya itu namanya laser CO2 fraksional. Yang selanjutnya itu tentang berapa jumlah biaya yang aku keluarkan untuk treatment laser CO2. Jadi aku di Benings itu waktu itu lagi ada promo diskon 50%. Jadi aku ambil promo itu untuk treatment itu 500.000. Nah, selain aku bayar treatment, aku juga bayar krim GX nya kayak gini. Nah, jadi kulit itu biar tampak lebih halus. Jadi harga krim ini 150.000. Totalnya itu 500 tambah 150, which is itu 650.000 ditambah dengan pajak senilai 10% dari total keseluruhan. Jadi kurang lebih aku itu menghabiskan uang 700.000 lebih gitu ya, 720.000 atau 700 berapa ya, aku lupa. Pertanyaan tentang gimana rasanya pada saat laser. Pada saat laser itu kita kan sebelum laser itu di facial dulu, habis di facial terus kita anestesi. Anestesi itu memakan waktu sekitar 40 atau 20 menit, aku lupa itu waktu itu. Anestesi itu membuat muka kita tuh kayak mati rasa gitu. Jadi pada saat di laser itu cuman yang kita rasakan itu kayak ada sesuatu yang menusuk-nusuk aja. Cuman kita nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa perih. Pada bagian yang tidak kena krim anestesi itu agak terasa perih sedikit kayak terkejut gitu. Cuman masih bisa kita handle kok rasanya, nggak terlalu yang gimana parah gitu. Terus ada yang bertanya tentang kalau masih ada jerawat aktif itu boleh nggak sih kita melakukan treatment laser CO2. Balik lagi, kalian bisa konsultasi dulu ke dokter. Kebetulan waktu aku treatment itu aku ada beberapa jerawat yang aktif di beberapa titik. Cuman itu nggak terlalu numpuk banyak ya. Kayak misalnya contohnya kayak ini kan jerawat datang bulan nih, kayak ini, terus kayak ini. Nah, jerawat aku tuh sekarang tuh sering dimulai dekat sini doang. Sini kok ada sini satu gitu kan. Yang kemarin tuh kebetulan di pipi itu nggak ada jerawat, alhamdulillah. Terus di jidat ada, jadi adanya tuh di dekat pelipis ini kemarin, di pelipis ini. Terus sama di bagian bawah sini. Dan itu boleh dari dokternya ya, bukan aku yang ngomong. Dokternya boleh kalau kita melakukan treatment. Cuman pada di titik jerawat yang aktif itu tidak dilakukan tindakan lasernya. Jadi kalau kalian nggak mau rugi, kalian udah bayar gitu kan, maunya satu muka di laser gitu, kalau bisa jangan ada jerawat gitu. Itu bebas, itu pilihan kalian sendiri. Tapi kalian lebih baik tanyakan aja dulu sama dokternya. Ada juga pertanyaan tentang berapa kali treatment sampai muka kita teksturnya bisa mulus sempurna. Nah, aku treatment ini baru pertama kali. Pada saat treatment kan sambil konsultasi juga sama dokternya. Dokternya juga bilang ini tidak bisa dilakukan satu kali tindakan dengan kondisi bopeng aku yang seperti ini gitu. Mungkin bisa sampai 4 atau 8 kali, tergantung nanti reaksi kulitnya seperti apa. Jadi reaksi kulit tiap orang itu berbeda-beda, sensitivitas tiap orang itu berbeda-beda, dan permasalahan kulit orang itu berbeda-beda. Tapi yang lebih tahu tentang pengetahuannya itu adalah dokternya sendiri. Dan aku tanya ke dokter itu sekitar, mungkin kalau laser pertama ini dia hasilnya bagus, mungkin bisa di 4 kali melakukan tindakan. Tapi kalau misalnya reaksi dari kulit aku itu lambat, mungkin bisa sampai 8 kali. Berapa lama sih downtime-nya gitu? Ada juga pertanyaan seperti itu. Untuk downtime-nya di diri aku, setiap orang itu pasti berbeda-beda ya downtime-nya. Aku waktu itu memakan waktu 15 hari. 15 hari aku baru bisa keluar beraktivitas di luar gitu kan. Sama downtime itu sesudah after treatment itu kan banyak pantangan-pantangan yang dikasih tahu sama dokternya. Kayak reaksi kulit orang berbeda-beda ya nih ya. Untuk menghindari timbulnya beruntusan juga udah dikasih tahu. Jadi muka tuh nggak boleh lembab, muka harus tetap stay kering. Terus tidak, kalau ada berkeringat kita langsung tap-tap aja pakai tisu, tapi jangan digosok gitu kan. Kalau gatal jangan digaruk, terus jangan pegang-pegang muka gitu ya. Jadi selama aku downtime itu aku punya kipas kecil dan itu selalu standby di muka aku
walaupun aku lagi kerja juga, aku standby di dekat muka aku gitu. Sama aku kadang ngambil tisu tiap berapa menit. Kadang kita keringatan tuh kan di sini tuh, di sini sampai sini, ada di pinggir ini, seperti itu. Karena kalau mukanya lembab, dia rentan menimbulkan iritasi. Terus yang kedua juga bisa menimbulkan beruntusan. Nah, reaksinya tuh berbeda-beda di tiap orang. Gimana sih Kak progresnya setelah melakukan treatment laser pertama? Di aku, ini reaksi di kulit aku ya. Kesimpulan dari aku ngambil laser CO2 ini, alasannya yang pertama, aku menghindari sesuatu yang serem, kayak melukai kulit aku tuh yang serem gitu, kayak dermapoler gitu kan. Itu kan jarum ya, jarum yang menusuk kayak digerus gitu muka kita sampai teksturnya berubah. Aku nggak mau pakai itu. Terus sama aku nggak mau pakai plasma darah, karena aku juga takut disuntik gitu kan. Kita diambil sampel darah, terus darahnya tuh kayak diputer-puterin gitu, terus diambil plasmanya itu dijadikan serum untuk di muka kita. Nah, aku menghindari yang itu. Jadi aku ngambil jalan tengahnya, dan kata dokternya nggak apa-apa sih, nggak harus dermapoler dulu ataupun harus pakai plasma darah dulu. Setiap orang kan beda-beda mau ambil treatmentnya yang mana yang nyaman di kitanya, itu sih ya. Jadi aku ngambil laser CO2 fraksinar yang downtime-nya tidak begitu terlalu lama, dan juga tidak serem banget gitu. Okay. Jadi menurut aku laser CO2 fraksional ini di kulit aku itu bekerja, karena jelas perbedaan sebelum sama sesudah. Cuman ini ya, sesudah sebulan aku treatment kemarin, itu muka kita yang pertama lebih cerah, bukan putih ya, lebih cerah. Terus tekstur memang sedikit naik, menghalus. Kayak ini kemarin dalam-dalam nih semua. Di bagian sini tuh udah mulai halus, menghalus seperti ini. Di sini juga, ini kemarin juga parah banget nih dalamnya. Cuman ini udah pada naik ke atas gitu. Cuman nggak, tetap masih ada bopengnya karena kan baru 1 kali laser. Yang di jidat juga nih, sampai bekas luka yang ada di kening aku nih, dia juga memudar seperti itu. Teksturnya tuh kolagen kita tuh kan dirancang sama si laser CO2 fraksional nih. Jadi dia tuh kulitnya hidup kembali, terus dia naik ke atas pelan-pelan. Ini di laser pertama ya. Nanti hasil laser kedua mungkin aku bakal lakuin itu di bulan 7 atau di bulan Agustus. Aku sengaja jarakin, kenapa? Karena yang pertama waktu downtime ya 2 minggu. Ya sebenarnya reaksi orang kadang ada juga yang 5 harinya mereka udah bisa keluar gitu, reaksi kulitnya masing-masing. Nah, terus yang aku rasakan setelah treatment itu jerawat sih. Aku lebih concernnya sama jerawat yang timbul di wajahku. Jadi sejak aku treatment itu, khusus di bagian kayak di pipi ini, itu jarang keluar komedo lagi. Bukan jarang, keluar sih tetap keluar. Kalau kita nggak bersihin muka dengan benar sih pasti dia keluar banget kan. Jadi di bagian ini sama ini sama ini sama jidat itu udah jarang jerawatan. Tapi kalau khusus bagian sini ini aja, aku herannya tuh ini aja, sama di pelipis tuh pasti timbul jerawat setiap hari-hari tertentu. Aku mulai ubah pola aku. Kalau bisa kalian sesudah treatment ini, berdasarkan dari pengalaman aku, kalian mau lanjut treatment kedua nanti, kalau bisa kalian stay muka kalian, tetap jaga muka kalian kayak gini. Misalnya hasilnya udah nih mulus ya kan, kalian tetap jaga kebersihan, cara membersihkan wajah. Terus ubah pola makan, ubah gimana ya, pola hidup sehat lah. Karena logika aku gini, aku udah memakan biaya melakukan treatment. Kalau aku nggak merubah pola hidup aku sendiri, treatment yang aku lakukan itu sia-sia. Aku harus maksakan diri makan buah, apapun itu buahnya, terserah. Karena semua buah itu mengandung gizi dan vitamin yang baik itu untuk organ tubuh kita maupun kulit kita. Jadi setiap malam 2 hari sekali aku tuh minum jus tomat, terus aku makan alpukat, terus ganti-gantian sih, kadang apel hijau, pas segala macam. Terus kurang-kurangin makanan berminyak.
demi kesehatan sendiri, gak concern di kulit tapi sama seluruh organ tubuh aku. Terus kurang-kurangin begadang, karena begadang itu memang mempengaruhi kesehatan kulit, bukan kulit aja, kesehatan imun kita juga terganggu. Kalau imun kita seimbang, yang otomatis produksi semua organ yang ada di tubuh kita dia seimbang, menurut aku gitu sih. Nah sekarang aku kalau sama skincare itu agak milih ya, juga nggak terlalu ribet. Kalau kayak dulu aku pakai krim siang, krim malam, pakai toner, pakai apa segala macem lah itu ibaratnya. Tapi kalau sekarang aku setiap 3 hari sekali atau seminggu 2 kali itu aku maskeran pakai MS Glow Green Tea Clay Mask itu. Terus dia untuk membersihkan pori-pori pastinya. Terus yang kedua aku cuci muka pakai Pond's Acne Solution di pagi hari pas mandi otomatis, sore juga, sama sebelum tidur. Kalau aku keluar aku simpel aja sih, aku pakai skincare yang dasar kayak misalnya sunscreen. Aku pakai sunscreen yang Azarin yang face mist karena itu ringan, nggak terlalu berat di muka aku. Terus kalau malam hari mau sebelum tidur itu kan double cleansing. Aku double cleansing itu pakai cleansing balm, nggak mau pakai micellar water karena kalau pakai micellar water itu kan dituangin ke kapas, digosok-gosok gitu kan. Jadi aku menghindari yang seperti itu. Jadi aku pakai cleansing balm, paling dioles aja terus dipijit-pijit gitu aja pakai tangan, baru bilas pakai muka, cuci muka pakai facial wash. Itu aja sih. Untuk sekarang ini masih mencari-cari kayak moisturizer yang dipakai untuk di malam hari, cuman agak concern kayak lihat ingredientsnya gitu, cocok apa enggak di aku. Kurang lebih aku samakan sama sunscreen yang aku pakai karena dia udah cocok, terus sama facial wash yang aku pakai. Jadi kandungan-kandungan di moisturizer tuh akan aku samain gitu aja, mungkin kayak gitu sih. Nah ada dari beberapa teman yang komen nanya, dia juga melakukan perawatan nih, terus dia timbul beruntusan kayak keluar air gitu. Kalau menurut aku, karena di akunya tidak kejadian, karena aku balik lagi aku bilang tadi, efektivitas, sensitivitas, sama reaksi tiap kulit orang itu pastinya berbeda-beda. Aku juga ada balas di komennya, tapi sebisa mungkin daripada kalian riset sendiri, lihat dari orang, karena reaksi orang kan berbeda. Bagus pada saat treatment kalian minta kontak nomor adminnya, petugasnya, atau nomor dokternya. Atau misalnya nih udah kejadian nih, udah muncul bintik-bintik beruntusan ngeluarin air, kalian datang aja ke kliniknya, terus kalian konsultasi. Mungkin nanti sampai di sana kalian akan diberi obat gitu. Diberi obat atau dibeli resep segala macam untuk mengurangi iritasinya. Ada hal yang penting sebenarnya, karena reaksi tiap kulit orang itu kan berbeda-beda. Jadi waktu di hari pertama dan hari kedua itu aku minum paracetamol karena di hari pertama dan hari kedua itu masih terasa cekit-cekitnya, panasnya, terus reaksi di tubuh kita kan agak lain. Jadi aku minum paracetamol, dan itu juga kebetulan emang disarankan sama dokternya. Minum paracetamolnya bebas, mau merek apa aja, menghilangkan atau meredakan rasa nyeri. Dan paracetamol itu tujuannya untuk meredakan rasa nyeri. Kenapa aku memilih treatment laser CO2 fractional? Nah, aku memilih treatment ini sebelumnya aku juga udah melakukan beberapa riset secara aku pribadi. Jadi aku cari pengetahuan terlebih dahulu. Aku udah punya nih bopeng. Permasalahan kulit aku tuh bopeng. Kalau untuk masalah jerawat itu udah enggak separah dulu, karena aku udah ubah pola hidup aku sendiri itu kan, dan otomatis alhamdulillahnya dia berubah. Enggak, jadi aku memperhatikan apa yang aku makan, terus aku lebih memperhatikan gimana aku cara membersihkan wajah. Nah, aku pertama riset itu ingin melakukan dermapolar, cuman bentuknya serem ya. Itu kalau aja kita kayak digerus sama jarum, alias kayak ditusuk gitu sampai keluar darah gitu kan. Tapi hati aku nih nggak yakin. Terus aku cari lagi, terus ada kayak treatment laser menggunakan plasma darah. Nah,
menggunakan plasma darah itu sampel darah diambil, terus darah kita tuh diputar menggunakan mesin sampai mengeluarkan cairan putih, itu disebut plasma darah, dan itu dijadikan serum untuk ke wajah kita. Dan itu downtime-nya lumayan lama dan serem banget gitu kan. Oke, aku cut nih, udah 2 nih aku cut. Terus yang terakhir aku melihat dan review dari beberapa beauty vlogger, mereka menggunakan laser CO2 fraksional. Nah aku lihat itu simple gitu kan, downtime-nya cuma 2 minggu, nggak begitu lama sih, tapi bahkan ada yang sampai 5 hari. Reaksi kulit orang kan berbeda-beda. Nah, mulai cari tahu aku nih tentang laser CO2 fraksional, fokusnya di mana, dan pas dia memang fokusnya untuk di bopeng, tidak perlu menggunakan plasma darah gitu. Nah aku cari info di Pekanbaru, klinik mana yang ada alat seperti itu, laser CO2 fraksional. Nah aku lihat yang di Bening nih, kalau di Bening itu harga normalnya sekitar 1 juta. Nah aku tunggu-tunggu nih kan, mengumpulkan keyakinan gimana apa-apa aja, gimana reaksinya kalau kita laser CO2. Udah ngumpulin pengetahuan, nah reaksinya nanti bakal gimana, jadi kita nggak terkejut gitu kan. Nah jadi pas di bulan Maret kemarin itu lewat tuh promo, lewat dari story Instagram, promo nih 500.000 diskon 50% ya kan. Ya aku gas aja langsung ke sana, dan waktu lagi ada gitu, kerjaan lagi nggak banyak, aku langsung ke sana. Jadi ya sambil tanya-tanya, konsultasi juga, ya aku makin yakin untuk ngambil treatment laser CO2 fraksional. Dan aku udah jalanin laser pertama, insya Allah nanti aku lanjutin di laser kedua. Ada pertanyaan, sesudah laser itu boleh keluar nggak, boleh motoran nggak? Gini sih, kalian kalau udah treatment laser CO2 fraksional, karena tuh pantangannya nggak boleh kena sinar matahari, kurang-kurangi aktivitas di luar, nggak boleh berkeringat, terus harus tetap jaga kelembapan, menjaga kekeringan kulit ya, bukan menjaga kelembapan, which is itu jangan motoran keluar, karena bisa menimbulkan efek iritasi dan bisa menimbulkan infeksi. Kalau udah infeksi nanti dia tuh menghitam guys, menghitam. Yang nanya cara penggunaan krimnya, kan kita dapat 2 krim tuh. Krim iritasi itu gratis kita dapatin, terus yang kedua krim CX yang ini. Jadi yang mana dulu? Yang kita gunakan yang pertama kali itu, kita kan cuci muka itu nggak pakai facial wash waktu after treatment ya, itu di tap mukanya sampai benar-benar kering. Udah kering, kalian oles dengan yang pertama krim iritasinya, tipis-tipis aja ke seluruh mukanya, tipis-tipis aja. Terus kasih jeda sekitar 1 menit atau 2,5 menit. Nanti kalau udah dikasih jeda, kalian baru timpa dengan krim CX nya, tipis-tipis aja kasihnya. Kalau kamu timbul berutusan, hentikan krim CX nya. Nanti akan timbul pertanyaan seperti ini nih, kalau kita nggak beli krim CX nya boleh nggak sih kak? Itu pribadi kalian masing-masing, karena fungsi dari krim CX nya ini, dia itu untuk merawat tekstur kulit yang agar tampak lebih halus gitu sih. Jadi dia ini untuk krim bopeng lah ibaratnya, seperti itu. Kalian mau pakai apa enggak itu terserah, tapi yang paling penting yang harus digunakan itu adalah krim iritasi yang dikasih dari pihak kliniknya. Facialnya bayar atau enggak? Facialnya gratis, karena waktu di facial itu cuma kulit kita tuh, muka kita tuh dibersihkan sama terapisnya, terus agak kayak dipijak-pijak gitu, nggak ada pakai masker apa sih. Habis dibersihkan, mulai dari ininya tuh baru apa sih, kupluk kepala sama pembersih sponsnya tuh baru dikasih, setiap pelanggan selalu dikasih yang baru. Terus yang kedua kita dikasih krim anestesi, dan habis itu kita nunggu proses kerja krim anestesi, baru kita masuk ke ruang treatment. Kan ada pertanyaan nih, habis treatment itu boleh motor apa enggak? Waktu aku pergi ke sana itu aku menggunakan motor. Terus memang ditanya sama dokternya, kesini naik apa, naik motor atau naik mobil? Kalau naik mobil mungkin dia nggak harus concern untuk jaga kulit kita kan. Jadi aku pakai motor, terus motor aku, masker aku, helm aku tuh dilapisi sama tisu. Jadi dekat sini aku lapisin tisu, dekat sini lapisin tisu biar tidak terjadi gesekan. Masker aku juga aku lapisin tisu. Menurut aku sebelum kalian melakukan treatment tindakan apapun itu, kalian riset dulu pengetahuannya, pahami dulu, yakinin dulu diri kalian worth it apa enggak
kalian melakukan tindakan tersebut terhadap diri kalian sendiri. Tega nggak gitu kan? Jadi terus yang kedua, kalau kalian ingin mengeluarkan biaya untuk melakukan treatment dan biayanya itu nggak murah, kalian bisa ubah pola hidup kalian sendiri. Mulai dari pola makan kalian, aktivitas sehari-hari, kurang-kurangi begadang, jam tidur, terus kayak gimana kalian membersihkan wajah. Worth it apa enggak aku melakukan laser? Kalau dihitung dengan aku membeli krim perawatan bolak-balik gitu kan, dan belum tentu cocok dan lebih ruginya banyak gitu, menurut aku lebih worth it aku melakukan treatment dan menggunakan skincare yang basic-basic aja, yang benar-benar cocok di aku. Karena kalau kita beli kayak satu paket untuk menghilangkan tekstur bokpeng gitu, nilainya kan nggak murah, 300-an juga gitu satu paket gitu, dan itu paket lengkap gitu kan. Terus kalau dikalikan setiap bulan kita membelinya, kita udah bisa melakukan perawatan 2 kali gitu sih, atau 2 bulan sekali itu kita udah bisa melakukan perawatan dan hasilnya langsung nampak gitu. Kita nggak nunggu-nunggu, efek sampingnya juga bisa kita pahami sebelumnya, karena kan sebelumnya kita dikasih tahu sama dokternya apa-apa aja yang nggak boleh, terus gimana cara menjaganya, terus gimana cara merawat downtime-nya gitu kan. Kita udah dikasih pengetahuan terlebih dahulu, jadi tidak menunggu yang ini cocok apa enggak sih, ini apa enggak sih, jadi masih bisa diminimalisir. Oke, sampai di sini video tentang kesimpulan setelah aku melakukan treatment dari 2 video sebelumnya. Mungkin nanti kalau aku melakukan treatment lagi, aku bakal buat video lagi, karena jujur aku buat video yang pertama sama yang kedua sebenarnya itu untuk mereview diri aku sendiri, karena kalau disimpan di HP juga berat. Jadi untuk review diri aku sendiri, jadi aku upload aja ke YouTube progres gimana aku melawan bopeng, menghilangkan bopeng gitu lah. Ibaratnya ikhtiar kita lah untuk memperbaiki tekstur kulit kita sendiri dan memberikan effort sama diri kita sendiri, kayak gitu sih. Pokoknya intinya kalian harus cari pengetahuan dulu, riset dulu, yakinin diri kalian dulu, benar-benar jangan dengerin apa kata orang. Karena aku juga banyak beberapa teman yang mereka cocok di klinik A dan mereka nggak cocok di klinik tempat aku melakukan laser, seperti itu sih. Jadi jangan dengar kata orang. Kalau menurut kalian yakin ya udah lakuin. Kalau misalnya ambil positifnya aja sih, tiap orang punya reaksi kulitnya berbeda-beda, sensitifnya berbeda-beda, keyakinannya juga berbeda-beda, pola pikirnya berbeda-beda, pola hidupnya juga berbeda-beda, seperti itu. Ngejaga diri aja nih intinya, kayak gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga review dari video aku tentang diri aku memberikan tambahan riset, terus tambahan pengetahuan di kalian gitu. Kembali lagi, pokoknya harus bijak terhadap diri sendiri. Makasih, dadah, assalamualaikum, bye bye.